Halo, assalamualaikum guys, sahabat jalur terlarang. Ketemu lagi dengan saya di channel ini, dan ini adalah the true story pertama untuk channel ini. Mudah-mudahan teman-teman terhibur karena sekarang bulan puasa, jadi tidak ada live stream. Saya akan mengisinya dengan live story atau cerita langsung dan berdasarkan kisah nyata buat anda semuanya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita mistis dan juga horor dari kita setiap hari. Oke, cerita yang pertama pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cerita tentang kota tua. Ada apa di balik kota tua? Cerita ini dibagikan oleh salah satu teman saya yang bernama Rumena Andio. Beliau 3 minggu yang lalu sempat bermain ke kota tua, tepatnya di Jakarta. Beliau berangkat menggunakan kereta api, waktu itu jam 9, dan kurang lebih sampai pada kota tua itu jam 11 siang, waktu panas-panasnya. Namun tidak menyurutkan masyarakat di sana untuk menikmati kota tua tersebut. Beliau dan temannya mendatangi Taman Fathahillah. Menakjubkan, kata beliau, walaupun panas mereka sangat beramai-ramai pergi untuk mengunjungi taman tersebut. Dan di luar dugaan, mata beliau tertuju pada salah satu restoran di dekat kota tua tersebut. Salah satu restoran tersebut menyajikan makanan cepat saji, tepatnya makanan ayam di sana yang sangat terkenal. Bagi yang sudah ke kota tua, mungkin Anda atau teman-teman Anda sudah tahu restoran tersebut. Restoran tersebut memiliki 2 tingkat, dan tingkatan yang paling atas itu tidak ada kacanya atau kosong. Ada bagian jendela di sana yang tidak ada kacanya, dan beliau melihat di dalam jendela tersebut ada sosok anak kecil yang melihat ke arah beliau. Beliau lihat anak kecil itu melotot, mungkin karena terusik oleh keramaian atau entah kenapa, kata beliau. Dan waktu beliau menceritakan pada teman-temannya, beliau tengok lagi, anak kecil tersebut sudah tidak ada di sana. Dan tidak hanya itu, beliau juga menyempatkan untuk pergi bersama teman-temannya mengunjungi salah satu tempat yang bersejarah di sana, yaitu ruang bawah tanah. Tepatnya di bawah tahanan-tahanan tersebut, beliau mengunjungi beberapa temannya, dan ada beberapa temannya juga yang tidak ingin ikut, dan terpaksa beliau karena sangat penasaran dengan ruang bawah tanah tersebut, beliau terpaksa untuk melihatnya ke sana. Waktu itu pukul 3 sore, lebih kurangnya bisa jadi lebih 15 menit, kata beliau. Sekitar jam 3 lebih 15 beliau mengunjungi ruang bawah tanah, tepatnya tahanan-tahanan itu. Beliau masuk ke semua ruangan. Tidak tahu kenapa saat itu pengunjung ramai, kata beliau, namun terasa sepi.
Pertama, beliau menuju ruang tahanan yang berada di sisi sebelah kiri, dan waktu saat itu beliau merasakan sedih, gelap, pengap, dan langit-langitnya pun begitu rendah. Di dalam ruangan penjara itu terdapat bulatan besi untuk borgol kaki. Saya ulangi, di dalam ruangan penjara itu terdapat bulatan besi untuk borgol kaki. Dan beliau lihat di sisi kiri penjara ada orang yang sedang duduk. Beliau kira itu pengunjung biasa, namun tidak pakai baju yang biasa. Kata beliau, pengunjung itu hanya menggunakan baju petani dan badannya sangat kurus kering, kurang lebih umurnya sekitar 20 tahunan. Beliau mengatakan dalam hati, itu bukan orang atau itu bukan pengunjung. Dengan tergesa-gesa beliau keluar, lalu beliau mengajak teman-temannya untuk keluar dari penjara tersebut. Saat beliau tiba di depan penjara, beliau mendengar suara laki-laki itu bicara seperti ini, "Apa salah saya sampai saya dibawa ke sini?" Tidak tahu kenapa kaki ini, kata beliau, seperti ada yang mendorong untuk masuk kembali ke dalam penjara. Dan dengan penasaran yang sangat dalam, beliau masuk lagi, dan benar saja laki-laki itu masih duduk di situ, dan dia langsung menatapku kembali, kata beliau, dan dia bilang, "Apa salah saya? Apa salah saya?" Sampai 3 kali beliau mendengar laki-laki itu berkata seperti itu. Terlihat raut wajah sedih tapi juga marah dan mendendam karena takut. Beliau juga langsung lari kembali keluar, dan yang aneh saat itu, kata beliau, saat keluar kaki beliau terasa berat sekali, terasa ada yang memegang, sulit sekali untuk digerakkan. Beliau berkata dalam hati, "Ya Allah, kenapa saya? Tolong saya." Dalam hati beliau semakin coba melangkah, beliau semakin susah untuk berjalan. Dengan terseret-seret, beliau langsung tergesa-gesa menuju keluar. Dan di sana ada security. Lalu beliau bertanya pada security itu, "Pak, tolong bantu saya," kata beliau. Security itu pun kebingungan. "Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Apa yang bisa saya bantu?" Lalu beliau berbicara, "Saya dari penjara bawah tanah, Pak. Kaki saya ada yang merantai," kata beliau. Security pun langsung paham dan menghubungi temannya. Lalu beliau dipapa untuk menjauh dari penjara tersebut. Dan tidak lama kemudian, teman security itu pun ada dan mengangkat kaki beliau sambil membacakan doa. "Entah kenapa ada rasa sedih dalam hati saya," kata beliau, "dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata," dan spontan teman saya itu pun menangis setelah dibacakan doa tersebut. Dan setelah itu mereka bertiga berbicara, dan ternyata salah satu teman security itu pun membicarakan tentang anak kecil itu. Ternyata anak kecil itu dulunya adalah seorang petani yang ditahan di sana, dan
sampai meninggal kelaparan dan hingga tidak dikebumikan beliau atau anak kecil itu mati di sana tanpa dikebumikan dengan layak. Dan setelah itu beliau bersama-sama atau beramai-ramai, teman saya itu pun membacakan doa untuk mayat tersebut di bawah tanah tersebut. Dan cerita itu beliau ceritakan pada bulan Agustus tahun 2007 tepatnya. Dan itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya ceritakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan cerita mistis dan juga horor dari kita, tentunya cerita dari kisah-kisah nyata orang yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.